Baik, nama saya Ananias Mirin, tapi biasanya dipanggil Anias. Anias. Tapi ada juga yang bisa panggil Mirin juga, tidak apa. Saya welcome saja. Mau panggil saya seperti apa? Mau hamba, mau Mirin, mau Anias, mau tapi jangan Mirin. Jangan Mirin. Oke. Puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan saya baru menyelesaikan studi di sekolah tinggi Alkitab Nusantara di sebelah Jalan Bantuan Barat di tahun kemarin, tahun 2023. Lalu saya kembali ke Papua untuk bertemu dengan keluarga, dan dengan seizinnya Tuhan saya boleh balik kembali. Dan dalam beberapa waktu ke depan saya sedang mencoba untuk sedikit bisa lanjut atau tidak. Tapi itu hanyalah rencana saya. Rencana Tuhan kita tidak tahu ya. Amin. Ya, Tuhan punya rencana yang sangat spesial. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak yang sangat Tuhan. Baik. Saya mau tanya dulu sekarang kepada teman-teman. Bagi teman-teman, barang apa yang paling berharga di dunia ini? Yang paling berharga itu apa? Barang-barang yang kita pakai ini. Manusia. Oke, manusia. Silakan. Nafas. Oke. Ayo silakan. Makanan dan minuman. Yes, makan dan minuman. Apa lagi? Kalau pakaian yang kita pakai ini mahal kan tidak gini? Berharga. Berharga ini. Kenapa berharga? Karena kita bayar dengan uang. Kalau kita beli itu karena apa? Barang berharga. Kalau misalnya barang itu ada di sampah kotor, kita bisa beli kan tidak? Oh, sangat tidak bisa. Kenapa? Karena kotor, itu sudah tidak layak untuk dipakai. Tidak ada nilai lagi. Ya, tidak ada nilai sama sekali, value. Oke? Karena itu, kenapa kita pakai barang-barang hari ini? Karena apa? Berharga. Yang kedua bernilai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang berharga dan bernilai. Baik, bukan di dalam Yesaya pasal 43. Ya. Yesaya pasal 43. Ya. Saudara, ada banyak ayat, ribuan ayat yang berbicara tentang berharga, bernilai. Tetapi akan hari ini kita akan baca hanya satu ayat yang berbicara tentang berharga. Apa yang paling berharga di dunia ini? Mari buka di dalam Yesaya pasal 43. Ayatnya yang keempat. Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat. Oke. Yang tidak punya Alkitab Perjanjian Lama, silakan buka di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-12. Ya. Kalau sudah katakan Amin. Haleluya. Tuhan. Saya senang sekali kalau begini ya, puji Tuhan. Ya. Dengan kasih Kristus kita akan baca secara bersama-sama. Tidak secara bergantian karena ayatnya hanya satu saja ya. Oke. Baik, kita akan baca Yesaya pasal 43 ayat yang keempat dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan dunia, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Baik. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya mau sedikit menjelaskan biografi siapa sih Yesaya. Yesaya ini adalah tergolong dalam nabi-nabi besar di dalam waktu kepemimpinan Yehuda. Ya, oke. Jadi Yehuda ini Yesaya ini mendapatkan panggilan untuk melayani bangsanya di tengah-tengah krisis kepemimpinan. Nah, di mana kita tahu bangsa Israel itu diuji, dihantam dengan berbagai macam hal. Bahkan dia disebut umat pilihan Allah
Tetapi karena pelanggarannya, kesalahannya, bahkan termasuk Nabi Yesaya adalah hamba Allah yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan, mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa akan ada pemimpin raja damai yang akan datang dan selalu menghibur bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel selalu menyimpang ke kiri ke kanan, selalu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan, selalu melanggar perintah Tuhan. Karena itu kita tahu Allah memakai bangsa-bangsa lain untuk menghantam bangsa Israel. Akhirnya mereka sampai kepada pembuangan di Babel. Nah, pembuangan di Babel itu di mana orang Israel dipekerjakan sebagai hamba, mereka disuruh dan menjadi pembantu. Ini pekerjaan yang sangat berat, di mana mereka menjadi pelayan, di mana mereka menjadi hamba. Jadi di tengah-tengah krisis kepemimpinan, bahkan krisis politik sekitar abad ke-8, berapa tahun yang lalu ya, berapa abad yang lalu. Pada abad ini, abad di mana kepemimpinan Israel dilanda dengan begitu banyak persoalan krisis. Nah, Nabi Yesaya hadir di tengah-tengah ini, di dalam situasi politik yang cukup tekan, yang cukup krisis ini, dia hadir untuk menyampaikan pesan Tuhan. Pada saat itu, saudara,